Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Keterampilan Sosial. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Putri Yuliawati. Saya Vita Milani. Saya Safira Mahera Ziza. Saya Farida Mela Dewi. Saya Askara Dinda Rahmalaya Trigantara. Perkenalkan, saya Esa Aisyah Swastika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang keterampilan sosial. Materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Vita. Baik, yang pertama adalah definisi keterampilan sosial. Keterampilan sosial atau social skill merupakan kemampuan berpartisipatif secara efektif dalam hubungan-hubungan masyarakat. Lalu yang kedua adalah dimensi keterampilan sosial. Dibagi atas 5 dimensi. Yang pertama, dimensi pengaruh. Artinya menggambarkan kemampuan individu untuk mempengaruhi orang lain. Yang kedua adalah dimensi komunikasi, mengukur keterampilan individu untuk berkomunikasi. Yang ketiga adalah dimensi manajemen konflik, mengelola konflik dengan bernegosiasi secara terbuka. Yang keempat, dimensi kepemimpinan, memimpin dengan menginspirasi, memotivasi, dan membimbing orang lain. Dan yang terakhir adalah dimensi katalisator perubahan. Artinya, kapasitas individu untuk bertindak sebagai katalis untuk memulai dan mengelola perubahan. Materi kedua tentang faktor keterampilan sosial akan disampaikan oleh Mbak Farida. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial. Kemampuan keterampilan sosial seorang individu dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti yang telah digolongkan oleh Nata Wijaja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor dari dalam merupakan faktor yang dimiliki oleh individu sejak dilahirkan di dunia. Di dalamnya termasuk kecerdasan, bakat khusus, jenis kelamin, sifat-sifat, dan kepribadian. Kemudian yang kedua yaitu faktor dari dalam, yang merupakan faktor yang dimiliki oleh individu pada waktu dan setelah dilahirkan ke dunia. Faktor tersebut terdapat dalam lingkungan, yaitu seperti keluarga, masyarakat, teman sebaya, dan lingkungan fisik. Lingkungan fisik merupakan lingkungan yang ada di sekitar individu, yaitu benda-benda mati, seperti sarana dan prasarana. Kemudian yang terakhir yaitu faktor perpaduan antara faktor dari dalam dan faktor dari luar, yaitu yang meliputi yang pertama sikap, emosi, kebiasaan, dan kepribadian. Baik, materi yang ketiga akan saya sampaikan tentang macam-macam keterampilan sosial. Keterampilan sosial dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah keterampilan dasar berinteraksi, yaitu berusaha saling mengenal dan menjalin hubungan akrab. Yang kedua, keterampilan komunikasi, yaitu mengemukakan pendapat, mendengar, dan berbicara secara bergiliran. Yang ketiga, keterampilan membangun kelompok, yaitu mengakomodasi pendapat orang dan saling bekerja sama dengan kelompok. Yang keempat, keterampilan menyelesaikan masalah, yaitu mengendalikan diri dan taat terhadap kesepakatan, serta dapat mencari jalan keluar dengan berdiskusi. Baik, materi keempat akan disampaikan oleh Mbak Dinda. Baik, di sini saya akan menyampaikan cara mengembangkan keterampilan sosial, yaitu dibagi menjadi 7 cara. Yang pertama adalah membuat rencana dengan orang lain. Yang kedua, partisipasi dalam usaha meneliti sesuatu. Yang ketiga, partisipasi produktif dalam diskusi kelompok. Yang keempat, menjawab secara sopan pertanyaan dari orang lain. Yang kelima, memimpin diskusi kelompok. Yang keenam, bertindak secara bertanggung jawab. Dan yang ketujuh yaitu menolong orang lain dengan ikhlas. Baik, materi kelima akan disampaikan oleh Mbak Sevi. Baik, materi yang selanjutnya adalah tentang keterampilan sosial yang berkaitan dengan pembelajaran.
Ada 6 keterampilan, yaitu yang pertama, keterampilan dasar berinteraksi, yang kedua, keterampilan komunikasi, yang ketiga, keterampilan membangun kelompok, yang keempat, keterampilan menyelesaikan masalah, yang kelima, menjalin hubungan dengan orang lain, yang keenam, menghargai diri sendiri dan orang lain, yang ketujuh, memberi dan menerima kritik, dan yang terakhir adalah bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku. Baik, lalu dilanjut dengan materi yang keenam, dilanjut dengan Mbak Esa dengan materi mengapa keterampilan berbicara membutuhkan keterampilan sosial. Mengapa keterampilan berbicara membutuhkan keterampilan sosial? Karena kita bicara harus memiliki wawasan yang luas dan juga keahlian khusus. Namun dalam keahlian khusus berbentuk kepercayaan dalam kita berbicara dengan orang lain karena pengetahuan yang kita sampaikan sudah terbukti kebenarannya. Dengan kemampuan berbicara ini kita juga membutuhkan kemampuan sosial karena kemampuan sosial sangat membutuhkan kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara akan sia-sia jika tidak kita gunakan. Dan salah satunya penggunaan kemampuan berbicara adalah dengan komunikasi sosial atau dengan keterampilan sosial. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada saran dan juga pertanyaan, bisa melalui kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.